Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan membawakan tema melempar jumroh dan yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri Syifa Fauzia dengan NIM 201231081, kemudian Novia Setiawati dengan NIM 201231082, kemudian Abdullah Karim Amiruddin dengan NIM 201231060, kemudian Daris Kurnia Lukianto dengan NIM 201231076, kemudian Lasmini 201231044, dan yang terakhir Melisa Wulandari dengan NIM 201231078. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu terminologi jumroh. Jumroh jamaknya adalah jamarot dan jimar. Adalah sebuah kata bahasa Arab yang diartikan sebagai potongan api panas, batu kerikil, dan sejenisnya. Dalam istilah religi, jamarot atau jamarotun thalas adalah nama 3 tempat khusus di Tanah Mina. Dengan tiang-tiang batu yang telah diidentifikasi, jamarotun thalas adalah nama 3 tempat khusus di Tanah Mina. Dengan tiang-tiang batu yang telah diidentifikasi. Dan oleh karena itu, dikatakan padanya jamroh, yaitu tempat berkumpulnya batu-batu kerikil yang dilemparkan padanya oleh para jamaah haji. Atau dikarenakan banyaknya batu kerikil atau jimar yang dilemparkan ke arahnya, atau oleh para jamaah haji. Atau dikarenakan banyaknya batu kerikil atau jimar yang dilemparkan ke arahnya, atau juga karena orang-orang terkumpul di sekitarnya. Ramyu juga berarti membanting dan menjatuhkan. Berdasarkan sudut pandang fikih, jika yang dimaksud jamroh adalah tiang-tiang yang dipasang pada jamarot, terkenanya batu. Sudut pandang fikih, jika yang dimaksud jamroh adalah tiang-tiang yang dipasang pada jamarot, terkenanya batu padanya merupakan syarat sahnya pelemparan atau lontaran jumroh. Dan jika yang dimaksud jamroh adalah tempat dari tiang-tiang yang mana batu-batu kerikil tertumpuk atau terkumpul di sana, terkenanya batu ke tiang-tiang tersebut tidak diharuskan. Yang mana batu-batu kerikil tertumpuk atau terkumpul di sana, terkenanya batu ke tiang-tiang tersebut tidak diharuskan. lokasi melempar jumroh yaitu berada di Mina. Mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar 5 km sebelah timur kota Mekah, Arab Saudi. Ia terletak di antara Mekah dan Musdalifah. Mina mendapatkan julukan kota tenda karena berisi tenda-tenda untuk jutaan jemaah haji seluruh dunia. Tenda-tenda itu tetap berdiri meski musim haji tidak berlangsung. Mina paling dikenal sebagai tempat dilaksanakannya lempar jumroh dalam ibadah haji. Melempar jumroh ialah melontar marma atau tempat melontar dengan batu kerikil pada hari nahar dan hari tasrik. Adapun besar ukuran batunya ialah sebesar biji asam dan tidak runcing, karena para ulama fikih memberikan gambaran tentang ukuran batunya adalah lebih besar dari humus kacang Arab, atau lebih kecil dari kacang bunduk kenari, atau sebesar ruas jari kelingking, dan tidak boleh dengan besi tembaga atau sejenisnya. Kerikil dapat diambil di Musdalifah atau Mina, dan makruh hukumnya memungut batu di sekitar tempat melempar jumroh. Dimakruhkan juga memecah batu dan dibolehkan untuk mencuci batu kerikil berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa beliau mencuci batu kerikil, dan jumlahnya itu adalah 49 butir. Waktu yang diperbolehkan untuk melempar jumroh yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Melontar jumroh Aqobah saja. Waktu melempar mulai setelah lewat malam tanggal 10 Zulhijjah sampai subuh tanggal 11 Zulhijjah. Dan pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah melontarkan kerikil ketiga, yaitu jumroh ula, wusto, dan Aqobah untuk nafar awal yang kemudian kembali ke Mekah. Dan pada tanggal 13 Zulhijjah untuk nafar sani. Para pelontar harus melempar jumroh 3 sekaligus, yang masing-masing 7 kali lemparan. Waktu melontar mulai masuk waktu zuhur sampai subuh. Untuk menghindari panas matahari dan padatnya jamaah haji, maka pelontar jumroh dapat dilakukan pada sore atau malam hari. Selanjutnya yaitu macam-macam jumroh. Yang pertama yaitu jumroh ula. Jumroh ula adalah lempar jumroh yang pertama. Lempar jumroh ini disebut juga dengan lempar jumroh kecil.
Yang kedua, jumroh wusta, kecil. Yang kedua, jumroh wusta. Jumroh wusta adalah lempar jumroh kedua. Lempar jumroh ini disebut juga dengan lempar jumroh sedang. Yang ketiga yaitu jumroh aqobah. Jumroh aqobah adalah lempar jumroh aqobah. Jumroh aqobah adalah lempar jumroh ketiga. Lempar jumroh ini disebut juga dengan lempar jumroh besar. Sejarah syariat jumroh. Melempar jumroh adalah salah satu dari banyaknya rangkaian yang harus jamaah lakukan ketika menjalankan ibadah haji di tanah suci. Lempar jumroh ini umumnya dilaksanakan oleh jamaah ketika berada di Mina. Sedangkan batu yang digunakan untuk melempar jumroh biasanya sudah dipersiapkan ketika mabit di Musdalifah. Sejarah dari melempar jumroh ini telah dituliskan oleh Abdullah Muhammad Al-Kahlawi dalam bukunya yang berjudul Rujukan Utama Haji dan Umrah untuk Wanita. Dalam buku tersebut, Abdullah menceritakan bahwa asal mula dari lempar jumroh adalah kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar istrinya, dan juga putranya Nabi Ismail. Sebelum datangnya perintah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim telah melalui banyak ujian, mulai dari adanya usaha membakar dirinya, kemudian perintah meninggalkan istri dan anaknya di tanah yang tandus dan gersang. Seakan belum cukup, Allah kembali menguji Ibrahim melalui mimpinya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Ibrahim kemudian menanyakan perihal mimpi tersebut kepada anaknya. Ismail tanpa ragu-ragu, Ismail langsung menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah yang kau terima atas kehendak Allah. Aku akan bersabar," katanya. Nabi Ismail paham betul bahwa mimpi yang diterima ayahnya tersebut bukanlah bisikan setan, melainkan perintah Allah. Oleh karena itu, ketika Nabi Ibrahim hendak melaksanakan perintah Allah tersebut, setan menggodanya untuk memikirkan kembali niatnya tersebut. Menerima gangguan dari setan, Nabi Ibrahim sama sekali tidak goyah. Karena Nabi Ibrahim begitu teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di depan Nabi Ibrahim. Melihat setan di hadapannya, Nabi Ibrahim kemudian mengambil beberapa batu kecil dan melemparkannya ke arah setan tersebut. Pelemparan ini tepat di posisi jumrah ula saat ini berada. Seakan enggan menyerah, setan kemudian beralih membujuk istri Nabi Ibrahim, yaitu Siti Hajar. Namun sama halnya dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar juga tidak goyah sama sekali. Ia kembali mengingat bahwa setiap ujian yang Allah berikan selalu diiringi dengan balasan yang manis apabila ia tabah menghadapinya. Karena tetap teguh, setan kemudian menampakkan dirinya di hadapan Siti Hajar. Sama dengan Nabi Ibrahim, Siti Hajar kemudian melempar setan dengan menggunakan batu-batu kecil. Pelemparan ini tepat posisi jumrah wusta saat ini berada. Gagal menggoda Siti Hajar, setan kemudian beralih ke Nabi Ismail. Usaha setan tersebut kembali gagal. Setan belum mengetahui bahwa meskipun saat itu Ismail masih muda, ia telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada Allah. Ia juga selalu mendahulukan Allah dalam segala hal, sama halnya dengan Nabi Ibrahim dan ibunya. Nabi Ismail melempar setan dengan batu kecil yang ada di genggamannya. Pelemparan ini tepat di posisi jumrah Aqobah saat ini. Dalil-dalil terkait jumrah. Di surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa annallaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Yang selanjutnya yakni hadis jumrah, yang artinya kalian merajam setan bersamaan dengan itu, dengan melempar jumrah. Kalian mengikuti agama ayah kalian, Ibrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Beliau berdua mensahihkan riwayat ini oleh Syekh Albani dalam Shahih At-Targhib wa Tarhib.
Hadis nomor 1156. Selanjutnya, F. Ketentuan dalam jumroh. Adapun cara melontar jumroh adalah sebanyak 7 batu pada hari Id, yaitu jumroh Aqobah saja. Sedangkan pada hari-hari tasyrik maka sebanyak 21 batu setiap hari. Masing-masing 7 lontaran untuk jumroh ula, 7 lontaran untuk jumroh wusta, dan 7 lontaran untuk jumroh Aqobah. Bagi para jamaah yang ingin melontar jumroh diperbolehkan pula mengambil jumlah batu yang terdapat di sekitaran tempat melontar jumroh. Adapun batu-batu yang terdapat di dalam bak tempat melontar tidak boleh digunakan untuk melontar. Selanjutnya adalah waktu, cara, dan jumlah lontaran yang harus diketahui. Melontar pertama kali adalah lontar jumroh Aqobah pada hari Id. Tetapi jika seorang melakukan pada tengah malam bagian kedua hari malam Id, maka demikian itu cukup baginya. Sedangkan yang utama adalah melontar jumroh Aqobah antara waktu duha sampai terbenam matahari pada hari Id. Tapi jika terlewatkan dari waktu itu, maka dapat melontar setelah terbenamnya matahari pada hari Id. Caranya adalah dengan 7 kali melontar dengan membaca takbir setiap kali melontar. Adapun melontar pada hari-hari tasyrik adalah dilakukan setelah matahari condong ke barat atau setelah duhur, yaitu memulai dengan melontar jumroh ula yang dekat dengan Masjid Al-Kaif sebanyak 7 kali lontaran disertai takbir setiap lontaran. Lalu jumroh wusta dengan 7 kali melontar disertai takbir setiap kali melontar. Kemudian melontar di jumroh Aqobah sebanyak 7 kali dilontarkan disertai takbir setiap kali melontarkan. Dan demikian itu dilakukan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah bagi orang yang tidak mempercepat pulang dari Mina. Tapi bagi orang yang ingin mempercepat pulang dari Mina, maka hanya sampai tanggal 12 Zulhijjah. Dan disunatkan setiap melontar jumroh ula dan jumroh wusta berhenti di samping tempat melontar, di mana setelah melontar jumroh ula disunahkan berdiri di arah kanan tempat melontar dengan menghadap kiblat seraya berdoa panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang sehabis melontar jumroh wusta disunahkan berdiri di samping kiri tempat melontar dengan menghadap kiblat seraya berdoa panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehabis melontar jumroh Aqobah tidak disunahkan berdiri di sampingnya karena Nabi SAW setelah melontar jumroh Aqobah tidak berdiri di sampingnya. Mungkin hanya itu saja pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.